pertemuan tertentu Pak. Berapa gitu atau kumpulnya sendiri? Kami kumpulkan sendiri Pak. Mau mereka tidak makan. Ternyata mau Pak kawan-kawan yang seperjuangan juga ini Pak, ada yang bakal calon, ada yang ini Pak. Ya, asal mereka bersedia dan tidak mengganggu waktunya silakan aja. Tapi kalau sulit ya kita kumpul aja rapat nanti disampaikan di sana kalau yang sulit. Ini waktunya mendesak atau gimana? Sebenarnya ini waktunya udah kepepet Pak, karena ternyata dimajukan Pak untuk yang angkatan 7 ini Pak. Rencana kan dimulai Maret kemarin Pak, ternyata dimajukan jadi di Februari. Jadi selesainya 13 Februari. udah 6 bulan nih. Oh enggak, maksud selesai semuanya Pak. Selesai semuanya. Nanti di Biasanya untuk aksi nyata ini pada sampai. Nah, ya silakan aja dibuat kalau dibutuhkan surat penugasan, buat surat penugasan siapa-siapa nama gurunya. Ada nama gurunya enggak? Maksud kami gini Pak, karena jadi gurunya tetap sama Pak itu gitu. Oh, gurunya sama. Jadi enggak Berapa orang? 10. Guru minimal. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang mau lah guru BK terutama. iya Pak. Guru BK, mereka harus paham masalah restitusi apa kan, sisi kontrol sama Keyakinan kelas. sudah apa kalian bilang? Restitusi itu udah apa kan? Udah. Saya. Kemarin juga sempat ada aksi nyata juga kami buat di untuk yang lucunya. Nah itu tak ada masalah dilakukan aja. Guru BK lah, ya. Karena masalah di sekolah itu masalahnya di guru bukan di murid. Guru. Kita nyuruh murid belajar tapi gurunya nggak mau belajar. Itu masalahnya. Dan beliau murid tidak mau belajar, kita yang nggak mau belajar bagaimana cara belajar mereka. Itu kegagalannya di situ. Guru memaksakan kehendaknya harus sesuai dengan cara dia. Sementara anak sudah berubah, generasi sudah berubah, jadi kegagalannya di guru. Bukan murid yang nggak mau belajar, tapi guru yang nggak mau belajar. Bukan belajar matematik lagi, bukan. Belajar bagaimana cara belajar mereka itu kegagalan dari situ. Kalian yang masih muda harus paham itu. Makanya ilmu zaman dulu itu didaktik metodik itu yang kayak pelajaran di dunia itu nggak ada yang cocok lagi, nggak ada yang bisa diterapkan di anak-anak sekarang. Kamu bosan mau teori belajar Skinner, Thorndike apa semua sudah masa lalu sudah. Sekarang pendekatan pembelajaran sudah canggih. Ini pedagogi kan analogi sekarang pedagogi itu sudah cyberpedagogi itu sudah ada. Jadi bukan berpusat pada guru lagi. Jadi mereka harus mencari. Jadi selama gurunya nggak mau belajar, saya nggak akan bisa belajar. Kita bisa belajar pada mereka. Mereka itu belajar sendiri dengan pagi. Ya, ada lagi? Ini Itu Pak aja. sekalian umpan balik Pak. Ah, harus diisi. Atau tidak diisi? Ini kapan mau diambil? Hah? Besok pun Besok bisa pagi Pak. aja ya sini ya. Nah, besok pagi kita kerjain ambil aja di sini. Ya, banyak matanya. Udah kalian yang banyak belajar ya, dan ajak guru-guru senior itu berubah, memang harus berubah juga, nggak bisa menurut saya nggak bisa. Dia selalu berkata, bagus sekolah seperti ini kok. Nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Ya harus kita yang banyak belajar, bukan mereka. Bukan banyak belajar, itu banyak belajar. Kalau matematika, ilmu matematiknya enggak, udah cukup. Fisikanya udah cukup. Belajar tadi bagaimana cara belajar sekarang itu yang harus kita pelajari. Kalau zaman jadi kalau ya Ilmunya kita udah cukup, guru itu udah pintar itu. Kalau terkait dengan ilmu udah. Cuma guru itu nggak paham bagaimana mereka sekarang dipaksa dengan cara-cara ketika kita belajar dulu. Nah itu yang masalah. Itu yang masalah. Itu yang menjadi persoalan. Jadi bukan murid yang nggak mau belajar, tapi guru yang mau belajar. Itulah kalau mau dibuat penelitian juga bisa. Ya, benar itu percaya lah. Bukan muridnya yang salah ya, guru.
kamu nggak mau belajar. Bukan pengertian belajar pengetahuan yang udah pintar mereka. Ilmunya udah jago. Semua jago bahasa Indonesia udah pintar. Malah kalau semua tinggal mereka itu kurang belajar dan bahkan tidak belajar bagaimana mengajar anak-anak generasi Z. Mereka generasi Z kan. Mungkin di 5 tahun ke depan udah generasi apa sih? Udah habis generasi Z. Jadi dulu lagi. Ya, ini aja kan? Bisa diambil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspaningrum, asal sekolah SMA Negeri 1 Bupakam, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya mengampu bidang studi PJOK. Di sini saya akan melakukan pengimbasan dan berbagi kepada Bapak Ibu guru tentang materi budaya positif. Apa yang sudah kami pelajari di materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini sudah kita lakukan. Contohnya itu kayak misalnya praktik-praktik baik yang dilakukan di sekolah ini, kira-kira Bapak Ibu apa aja yang praktik baiknya yang sudah kita lakukan di sekolah ini? Contohnya Datang di awal. Oke, datang lebih awal, yang kita nyambut siswa, sapa, salam, dan termasuk pra pembelajaran, ya kan, yang sudah kita lakukan. Jadi di situ kita bisa menemukan bakat dan minat siswa dan berpihak kepada murid. Oke, selanjutnya di budaya positif itu ada konsepnya, materinya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di sini saya akan jelaskan sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bisa sebelumnya sering kita lakukan, misalnya kenapa kamu terlambat, dari lirikan mata atau dari nada yang keras, itu merupakan di posisi kontrol sebagai penghukum. Baru guru-guru yang menerapkan posisi penghukum inilah contohnya, patuhin aturan saya atau kamu keluar dari kelas saya. Nah, itulah dia contoh dari posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Di posisi pembuat rasa bersalah ini menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya siswa mengerjakan tugas, Bapak, Ibu sangat kecewa kamu tidak mengerjakan tugas gara-gara kamu, Ibu dimarahin sama guru mata pelajaran ekonomi. Itu sebagai selaku wali kelas, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita membuat merasa bersalah siswa, gitu. Baru selanjutnya di posisi teman. Nah, pada di posisi kontrol teman ini, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, contohnya misalnya gini, kalau kita udah melakukan pendekatannya, misalnya kamu tidak mengerjakan tugas untuk kali ini, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti jangan diulangin lagi ya. Itu sebagai teman. Baru berikutnya di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Misalnya, kalau kamu terlambat, kira-kira konsekuensinya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kamu tidak akan mendapatkan nilai. Itu merupakan dari posisi kontrol pemantau.
Berikutnya di posisi manajer. Di posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di sini sebagai contohnya, kita sebenarnya sudah membuat keyakinan, jadi kita kalau murid melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali ke murid, kira-kira kalau kamu terlambat, bagaimana solusinya, menemukan masalahnya. Jadi bukan sebagai guru yang mengontrol, tapi kita kembalikan permasalahan itu ke murid. Mau murid itu apa sih gitu. Dari kelima posisi kontrol tadi dari teman, kira-kira yang Bapak Ibu sudah lakukan ke siswa, kira-kira posisi kontrol yang mana? Sebagai guru BK, saya rasa 5 posisi kontrol guru itu diperlukan gitu. Karena contoh yang pertama tadi kan penghukum gitu kan. Kadang kita perlu mengisi suatu kalimat yang menegaskan bahwasanya apa yang kita sampaikan harus dituruti gitu oleh siswa gitu. Jadi dari posisi kontrol yang pertama penghukum sampai dengan manajer itu benar-benar harus dilakukan oleh guru BK. Karena pada dasarnya kan kami istilahnya membantu menyelesaikan masalah siswa gitu kan. Kalau kami ikutin ritme dia sebagai teman, nanti akan berulang lagi gitu kan. Makanya diperlukanlah penghukum sampai dengan manajer sebagai cara kami lah mendekatkan diri kepada peserta didik. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu guru tentang materi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Irmastuti dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, rekan kerja dari Ibu Dwi Puspaningrum, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya akan memberikan feedback terhadap pengibasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi Puspaningrum. Materi yang beliau sampaikan memberikan pemahaman baru bagi pengajar yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu terkait 5 kontrol posisi. Kedepannya saya berharap budaya positif ini dapat terus dilaksanakan oleh pengajar untuk memajukan sistem pendidikan khususnya di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya ingin memberikan feedback dari pengimbasan budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dwi Puspaningrum selaku rekan kerja saya dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dan calon guru penggerak angkatan 7. Materi yang telah disampaikan perihal budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dwi Puspaningrum. Materi yang disampaikan itu cukup jelas dan menarik dan mempermudah saya untuk memahaminya sehingga saya bisa menerapkannya di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Saya sangat menyukai materi budaya positif terkhusus tentang 5 kontrol posisi guru. 5 kontrol posisi guru itu menyadarkan saya sudah sebagai apa di bagian 5 kontrol posisi guru tersebut. Harapan saya semoga pengimbasan ini dapat terus dilaksanakan sehingga banyak praktek-praktek baik yang terjadi oleh pengajar, khususnya pengajar-pengajar yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Sekian dari saya, terima kasih.